Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan e-learning kita dan materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai perspektif ekologis dan pergerakan dari teori ke praktek ya. Tentunya materi ini akan berguna bagi kita untuk melihat ya bagaimana sebuah teori ini bisa menjadi landasan untuk melakukan perubahan perilaku. Ini adalah outline yang akan kita bahas pada hari ini. Konsepnya adalah di mana kita memulai, kemudian bagaimana penerapan dari teori Prisit Prosit, dan kemudian bagaimana penerapan dari Risk and Protective Factors Model. Bagian pertama adalah where to begin, ya. Kapan atau di mana kita akan memulai sebuah perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku itu sebenarnya sangat kompleks ya. Kadang kita juga bertanya-tanya kapan, di mana, ya, bagaimana kita harus melakukan perubahan perilaku gitu ya. Nah, adanya perpindahan dari pengetahuan ke praktek artinya dia berkutat dengan hal-hal yang sifatnya rumit gitu ya. Bagaimana mengubah yang tadinya dalam bentuk informasi atau pengetahuan, selanjutnya kita inginkan mengubahnya ke praktek. Jadi kayak kita mengubah telur, gandum, garam gitu ya, itu mau dirubah menjadi pempek gitu, mau diubah menjadi sebuah produk. Nah, seperti itu juga praktek perubahan perilaku. Nah, hal-hal yang sangat rumit tadi itu meliputi apa saja gitu ya. Jadi, bagaimana kita membentuk atau melakukan sebuah intervensi yang sifatnya spesifik ya. Intervensi itu adalah proses edukasi di dalamnya gitu ya, ataupun proses untuk mempengaruhi di dalamnya juga gitu ya, sebuah perubahan perilaku. Misalnya, kalau kita pengen ngerubah perilaku BABS ya, buang air besar sembarangan di sebuah lokasi, maka kita harus melakukan sebuah edukasi ya, intervensi. Misalnya dalam bentuk entah simulasi, misalnya ya kita simulasikan, anggaplah kita punya sebuah cangkir ya. Cangkir yang satu airnya bersih, cangkir yang satu airnya diisi dengan air dari sungai. Yang di dalamnya itu ada misalnya unsur kotoran dari manusia gitu ya. Nah, kemudian kita kasih ke masyarakat, silahkan dipilih yang mana yang mau diminum gitu ya misalnya. Nah, dengan gambaran yang secara nyata tersebut itu salah satu bentuk dari intervensi ya terhadap perubahan perilaku di masyarakat. Atau kita juga bisa bikin program gitu ya, kebijakan, kemudian kita juga bisa bikin strategi komunikasi, bagaimana cara pendekatan terhadap masyarakat. Mungkin masyarakat nggak ngeh ya, kalau edukasinya itu sifatnya terlalu formal, pakai bahasa Indonesia. Mungkin mereka akan lebih ngena gitu ya, kalau kita ubah bentuk kegiatannya, programnya, intervensinya itu dalam bentuk bahasa lokal misalnya gitu ya. Atau kita juga bisa melakukan pendekatan yang terkoordinasi, misalnya melalui tokoh-tokoh masyarakatnya dulu. Jadi kalau tokoh masyarakatnya udah terpersuasi atau terpengaruhi dengan informasi yang baik-baik tadi, kemudian dia mulai adopsi, lalu kita harapkan dia yang nanti akan menyebarluaskannya kepada kelompok masyarakat. Sehingga pada akhirnya dampak terhadap perilaku kesehatan itu bisa dinikmatin oleh semua masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita mulai membahas mengenai Prisit-Prosit teori. Ya, jadi kalau kita lihat bagannya seperti ini ya, Prisit-Prosit teori. Dimulai dari stage pertama itu adalah social diagnosis, gitu ya. Jadi Prisit itu artinya yang mendahului, gitu ya. Sebelum kita melakukan proses perubahan perilaku, kita harus melakukan program-program pendahuluan dulu nih, gitu ya, kegiatan-kegiatan pendahuluan dulu. Yang pertama itu adalah social diagnosis atau diagnosis sosial. Apa yang kita lihat quality of life atau status kesehatan dari masyarakat itu sendiri, gitu ya, kualitas hidupnya seperti apa. Salah satu kualitas quality of life itu kita lihat dari uh, angka harapan hidup, gitu ya. Berapa lama sih orang Indonesia ini bisa hidup, gitu ya? Ternyata kalau kita lihat orang Indonesia itu paling lama bisa hidup sampai 76-an gitu ya. Coba kita bandingkan dengan penduduk Jepang misalnya.
Mereka bisa hidup sampai seratusan tahun ya, 90, 60-an, seratusan. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana quality of life kita dibandingkan dengan negara lain. Nah, kemudian tahap yang kedua atau stage yang kedua itu adalah epidemiological diagnosis ya. Yang kita lihat di sini adalah status kesehatan masyarakatnya gitu. Nah, masyarakat yang tadinya misalnya hidupnya sampai 76 tahun, kita lihat nih status kesehatannya seperti apa gitu ya. Dalam usia tersebut apakah mereka masih sehat? Apakah mereka sudah mengalami komplikasi dalam penyakitnya gitu ya. Nah, untuk epidemiological diagnosis ini, status kesehatan ini juga kita bisa lihat ya per kelompok umur maksudnya. Misalnya pada kelompok bayi balita, pada kelompok remaja, wanita usia subur atau pasangan usia subur, kemudian pralansia, lansia gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai stage atau tingkatan umur. Kemudian yang stage yang ketiga itu adalah behavioral atau environmental diagnosis ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus mengidentifikasi lagi nih status kesehatannya tadi, misalnya kenapa sih orang banyak yang mengalami kanker paru gitu ya. Kita lihat behavioral atau environmental diagnosisnya. Bagaimana lingkungannya? Oh, mungkin remaja ini orang dewasa ini mungkin dulunya bergaul sama orang-orang yang merokok pada saat mudanya gitu ya. Dan itu menjadi lifestyle mereka. Ya, perilaku yang menjadi kebiasaan dan akhirnya efeknya nanti beberapa tahun di masa dia usia produktif gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke stage yang keempat, educational atau organizational diagnosis. Jadi di sini yang sudah kita lihat tadi bagaimana lifestyle-nya, bagaimana lingkungannya, dan itu juga saling mempengaruhi ya antara lifestyle dan environment. Lalu kita pilah lagi nih, kenapa terjadi lifestyle yang seperti itu. Jadi ada faktor penyebabnya pasti. Nah ini biasanya yang paling banyak diangkat dalam sebuah dasar teori dalam penelitian gitu ya. Ada faktor preparatory factors ya, preparatory factors atau faktor predisposisi ya istilahnya, rekognisi ya, kemudian attitude atau belief gitu ya. Jadi di sini ada pengetahuan, sikap dan kepercayaan atau nilai-nilai lain yang ada di masyarakat. Nah, ini akan mempengaruhi lifestyle. Kemudian yang kedua adalah strengthening factors ya. Strengthening factors ini adalah faktor yang eh, memperkuat gitu ya. Misalnya apa memungkinkan ya maksud saya faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Misalnya apakah ada support secara sosial gitu ya dari masyarakat ya atau bisa juga dia eh, faktor yang berupa apa ya, peraturan juga bisa gitu ya, atau kelompok-kelompok support sosial lainnya. Dan kemudian ada yang sifatnya realization factors atau implementasinya seperti apa. Faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhinya seperti apa. Misalnya apakah pelayanan kesehatannya bagus gitu ya, apakah providernya misalnya tenaga medis, paramedisnya itu baik dalam menjalankan kegiatannya dalam pelayanan kesehatan misalnya. Nah, itu namanya stage educational and organizational diagnosis. Kemudian kita masuk ke stage yang kelima. Kalau kita udah tahu nih faktor predisposisinya apa, faktor pemungkinnya apa, faktor penguatnya apa gitu ya. Dari faktor-faktor ini kita bisa menyusun operasional atau public making diagnosis gitu ya. Kita bisa melihat kenapa sih ini bisa terjadi. Apakah salah dengan cara edukasinya atau apakah ada yang salah dengan peraturan yang sudah dibuat gitu ya. Misal kita nggak punya KTR, sehingga apa dengan tidak adanya KTR maka orang bebas dong untuk merokok di mana saja gitu ya. Dengan kondisi ini maka mungkin terjadi polusi gitu ya, bisa mempengaruhi status kesehatan orang lain dan lain-lain. Nah, itu kita diagnosisnya diagnosis policy, apa yang sudah diterapkan. Nah, selanjutnya tadi itu adalah bagian dari presit ya, pendahuluan. Jadi kita diagnosis dulu. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap prosit. Tahap prosit ini adalah tahap
lanjutan gitu ya. Setelah kita kita identifikasi, oh ternyata nggak ada programnya nih, nggak atau ternyata program edukasinya ini nggak optimal nih gitu ya. Lalu kita masuk ke tahap implementasi. Tahap implementasi itu adalah kalau programnya yang salah, kita perbaiki programnya gitu. Kalau kurang metode edukasinya yang salah, kita perbaiki metode edukasinya. Nah, itu implementasi. Kemudian kita masuk ke stage yang ketujuh, itu progress assessment. Jadi kalau kita mau melihat peraturan atau intervensi yang kita rancang tadi udah bagus atau belum, nah ini akan berpengaruh terhadap variabel-variabel yang tadi, predisposisi, reinforcing, kemudian enabling factors yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, kita juga akan bisa melihat impact assessment. Jadi, kalau di tahap proceed ini lebih ke penilaian ya. Kalau tadi kan diagnosis, mencari tahu apa penyebab. Nah, sekarang kita menilai. Setelah diimplementasikan itu kita menilai ya. Mulai dari penilaian progres, kemudian penilaian impact. Nah, impact-nya seperti apa? Kalau programnya bagus, bisa mempengaruhi faktor-faktor yang tiga tadi, maka lifestyle-nya akan kita bisa lihat. Oh, orang ternyata dengan adanya KTR, orang ternyata lebih patuh ya, orang ternyata tidak merokok di lingkungan kampus misalnya gitu. Nah, itu namanya impact assessment. Dan yang terakhir itu adalah stage 9, result assessment. Result assessment ini lebih ke dampak jangka panjangnya ya. Kalau kita lihat di sini bagaimana status kesehatannya dan bagaimana quality of life atau status apa ya, kualitas hidupnya gitu. Nah, ini dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan dari sebuah intervensi perilaku. Jadi kalau kita intervensi hari ini nggak mungkin besok udah sehat gitu. Jadi dampak kesehatannya pasti beberapa saat setelah intervensi dilakukan. Pasti ada jeda waktunya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, program promosi kesehatan itu meliputi beberapa fase ya, mulai dari perencanaan, penerapan, sampai evaluasi. Jadi fase satu itu lebih ke pengkajian sosial dan analisis situasi. Ya, tadi kalau kita lihat, itu lebih ke diagnosis, apa tadi, diagnosis quality of life gitu ya, status kesehatannya, kemudian pengkajian epidemiologis tadi status kesehatannya. Kemudian fase 3 pengkajian perilaku dan lingkungannya, fase 4 lebih ke diagnosis pendidikan dan ekologis, fase 5 itu bagaimana kebijakan yang sudah dibentuk, dan fase 6 itu adalah bagaimana implementasinya. Selanjutnya, fase 7 lebih ke evaluasi proses ya, tadi kita sudah bahas bersama. Fase 8 evaluasi output impact atau dampak jangka pendek, kemudian fase 9 itu lebih ke outcome atau dampak jangka panjang. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang Proceed model, kita sekarang akan membahas mengenai risk and protective factors model. Jadi, risk itu resiko, protective berarti yang mencegah gitu ya, risiko, dan pencegahan ya, faktor-faktor pencegahan ya, model faktor pencegahan. Nah, ini adalah contoh risk factors for adolescent problem behavior ya. Jadi, problem kesehatan bagi remaja itu bisa kita identifikasi dari beberapa risk factors yang ada di sini ya. Misalnya di tingkat komunitas gitu ya. Di tingkat komunitas kan masalah remaja itu sangat banyak ya, bisa penyalahgunaan obat, kemudian kenakalan remaja, atau kehamilan di usia muda, atau juga bisa misalnya school drop out ya, drop out dari sekolah, kekerasan ya, bahkan kalau sekarang yang marak juga itu adalah kekerasan seksual, bisa juga depresi atau anxiety ya. Nah, jadi ini adalah beberapa problemnya. Sebenarnya masih banyak lagi problem-problem yang mungkin terjadi di remaja. Misalnya healthy diet, kan kalau remaja itu banyak yang lebih memperhatikan body image ya, image tubuhnya. Misalnya, oh kalau kurus itu lebih baik dibandingkan kalau gemuk gitu ya. Padahal sebenarnya yang paling bagus itu adalah yang ideal gitu. Nah, lalu dari permasalahan yang ada, kita akan apa ya, mendiagnosis atau mengidentifikasi apa aja nih faktor resikonya gitu ya. Jadi faktor resikonya bisa apa aja, bisa dari keluarga misalnya ya. Kalau misalnya yang terkait dengan penyalahgunaan obat tadi, misalnya kurangnya pengawasan keluarga, bisa aja seperti itu gitu ya, atau konflik dalam keluarga. Atau misalnya di komunitas
oh ternyata banyak sih yang jual drugs gitu ya, atau yang jual obat-obatan terlarang, narkotika gitu ya. Atau di sekolah ternyata ada juga nih temennya yang diam-diam konsumsi narkoba misalnya. Atau bisa juga faktornya itu berasal dari individunya gitu. Keinginan dia untuk mencari tahu, misalnya, oh ternyata kalau ngedrug itu bisa bikin kita rileks gitu ya. Nah, itu juga bisa ada faktor-faktor individual seperti itu. Jadi ini faktor-faktornya tergantung banget ya sama apa yang kita bahas. Dan kalian bisa cari referensi yang bagus, bisa explore referensi jurnal yang ada. Nah, kalau kita lihat ini adalah, cara pengembangan the social development strategy ya, jadi strategi dalam pengembangan sosial. Jadi, bagaimana kita bisa membentuk masyarakat yang berperilaku baik, itu kita mulai dari identifikasi individual karakteristiknya dulu ya. Jadi, apa karakteristik individunya. Terus kita identifikasi, rekognisinya apa gitu ya, pengetahuannya gimana, skillnya seperti apa, kemudian kesempatan yang ada pada individu itu untuk melakukan perubahan perilaku itu seperti apa. Lalu kalau itu sudah kita identifikasi, kita lihat ya bondingnya gitu ya. Bondingnya itu keakraban dengan kelompok yang akan diintervensi. Misalnya kalau yang mau melakukan intervensi atau mengubah perilaku anak misalnya bisa orang tua berarti. Bagaimana kita melihat kedekatan antara orang tua dan anak gitu. Bagaimana kita melihat kedekatan hubungan antara satu orang dengan temannya gitu ya. Jadi makin akrab biasanya makin mudah gitu ya untuk melakukan pembentukan perilaku. Karena biasanya mereka cenderung berperilaku sama ya, makin akrab. Dia mereka saling tiru-meniru. Nah, kemudian kalau kita sudah identifikasi bondingnya seperti apa, lalu kita lihat ya kepercayaan kesehatannya seperti apa gitu. Ada standar-standar apa yang mereka apa bentuk gitu ya dalam kelompok peer-nya atau kelompok sebayanya gitu. Lalu kalau kita udah tahu kepercayaannya seperti apa, kayak misalnya tadi remaja percaya bahwa kurus itu lebih baik gitu ya. Lalu nanti kita lihat healthy behaviors-nya seperti apa. Kalau kita udah melakukan intervensi, kita udah mengubah kepercayaan pada remaja tadi bahwa sebenarnya konsumsi makanan itu harus gizi yang tepat dan seimbang gitu ya. Nggak boleh terlalu sedikit gitu ya, nggak boleh terlalu banyak sehingga berat badannya ideal gitu ya. Maka nanti kita akan melihat dampak akhirnya seperti apa. Mereka mengkonsumsi makanannya seperti apa. Jadi ini ada sebuah kata bijak ya dari George Bernard Shaw, tidak mungkin ada kemajuan tanpa perubahan dan mereka yang tidak dapat mengubah pemikirannya tidak dapat mengubah apapun ya. Jadi dasarnya perubahan perilaku itu adalah ya tadi pemikiran ya. Semakin banyak informasi yang kita serap, kemudian kita pilah-pilah yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hoax gitu ya, maka kita akan semakin terarah untuk melakukan perubahan perilaku ya. Perubahan itu ya kalau menurut, George Bernard Shaw ini, ya tidak akan berubah begitu saja gitu ya, pasti ada step-step yang kita lalui. Ya pasti ada kemajuan gitu ya, karena perubahan perilaku kan nggak semudah kita flip our hand gitu ya, tidak semudah kita membalikkan, telapak tangan kita, gitu. Jadi ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai perspektif ekologis dan bagaimana perubahan dari pengetahuan menjadi praktek ya. Nah, selanjutnya saya ingin memperluas sedikit PowerPoint ini untuk mendorong kalian gitu ya, agar lebih mudah nanti dalam penyempurnaan proposalnya. Jadi nanti di akhir kalian akan punya tugas pembuatan proposal ya. Kalau dalam hal ini adalah proposal yang sifatnya kualitatif ya. Mungkin Bu Yeni punya tugas yang terkait dengan kuantitatif. Oke. Nah, ini yang akan saya tekankan ya, sebenarnya juga sudah dibahas ya pada saat kita kuliah kemarin ya pada saat pelatihan kualitatif, tetapi ingin saya tekankan lagi karena kita kadang-kadang salah dalam membuat pedoman wawancara dan FGD gitu ya. Nah, kenapa wawancara dan FGD yang ditekankan di sini? Karena memang penelitian kualitatif biasanya tools yang digunakan paling banyak wawancara dan FGD ya. Jadi dalam membuat pertanyaan kualitatif, kita
tidak boleh menggunakan pernyataan yang open-ended question atau artinya adalah pertanyaan yang tertutup ya. Kita tidak boleh menggunakan pertanyaan tertutup, jadi yang kita pakai adalah pertanyaan open atau terbuka gitu. Jadi kalau kita tanya itu jangan sampai jawabannya cuma dua gitu ya. Jangan sampai jawabannya itu dikotom atau dua, iya, tidak. Apakah Anda setuju? Iya, tidak. Nah, kalau kayak gitu, penelitian kualitatif kita nggak akan berkembang. Kemudian kita jangan gunain dua pertanyaan tuh sekaligus. Ibu dari mana dan hendak kemana, misalnya gitu ya. Nah, itu kalau kita mau menanyakan sesuatu supaya lebih mendalam, ya satu-satu nanyainnya. Ibu tadi dari mana? Oh, saya dari pasar gitu. Ibu di pasar beli apa aja? Jadi kita bisa mendalam ya mengenai perilaku dia yang sebelumnya gitu. Kemudian ibu selanjutnya habis dari pasar ibu mau ngapain nih? Oh, saya mau persiapan masak. Masak apa Bu kira-kira gitu. Ya, jadi dia lebih ke kualitatif ya. Jangan jangan dua pertanyaan sekaligus karena dia cenderung jawabnya akan lebih singkat gitu ya, nggak akan menjawab kedua pertanyaan itu secara mendalam. Kemudian jangan menanyakan pertanyaan yang sifatnya leading ya. Leading itu artinya mengarahkan. Ibu tadi di pasar beli ikan kan? Nah, itu namanya mengarahkan gitu. Kan kita seharusnya nggak tahu nih ibunya tadi beli apa gitu. Jadi pertanyaannya, ibu tadi di pasar beli apa aja gitu. Ya, jadi nggak boleh mengarahkan. Dan satu lagi, kita nggak boleh membuat pertanyaan yang terlalu menjudge gitu ya. Why? Mengapa? Kenapa kamu mencuri gitu ya? Jadi seolah-olah kita tertuduh banget gitu ya. Padahal kita bisa pakai kosakata atau redaksi kalimat yang lebih santun gitu ya. Misalnya eee, Ibu, apa aja sih alasannya, sehingga melakukan perilaku itu gitu ya, sehingga kemarin, mungkin terpaksa harus mencuri gitu ya. Jadi kita, sambil bertanya itu juga harus menunjukkan empati kita gitu ya, sehingga nanti yang jawab itu, nggak merasa tertekan, seperti itu. Nah, kalau kita mau menggunakan open-ended question itu lebih ke 5W1H ya, kata kunci yang harus kita pakai. Ya, jadi what, apa yang Ibu ketahui mengenai ASI eksklusif gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, dia akan jawabnya secara panjang dan lebar gitu ya, atau secara mendalam. Tapi kalau kita tanya, apakah Ibu tahu tentang ASI eksklusif? Ya itu salah gitu ya, karena dia bakalan jawab, iya, saya tahu. Enggak, saya enggak tahu. Jadi jawabannya cenderung pendek gitu ya. Kemudian misalnya lagi nih contoh yang benar itu berapa lama sebaiknya bayi mendapatkan ASI gitu. Nah, jadi ini adalah contoh kalimat terbuka gitu ya. Jadi ibunya nanti jawab, oh setahu aku sih bayi itu mendapatkan ASI bisa sampai 2 tahun gitu ya. Jadi nanti dia jawabannya panjang dan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tapi kalau misalnya kita nanyanya ini, apakah ibu sudah tahu 2 tahun memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu gitu ya? Jawabannya pasti iya, tidak. Nah, ini yang salah gitu. Jadi pertanyaan kita tidak tergali dengan baik. Nah, ini contoh don't ask two question together ya. Jadi tadi udah dikasih contoh ya. Jangan menanyakan sesuatu bersamaan gitu. Karena kalau kita pun ya dikasih pertanyaan yang bertubi-tubi gitu ya, kita jadi males kan jawabnya. Jadi kayak gitu. Kita tunggu dulu respon informan untuk pertanyaan yang pertama, lalu kita tanggapin lagi, kita gali lagi, baru kita pindah ke pertanyaan berikutnya kalau sudah terjawab dengan sempurna. Oke, nah ini contoh yang leading question tadi ya. Ibu kalau memberikan ASI kepada bayi, pas bayi nangis ya gitu. Jadi kita udah ngarahin seolah-olah pas bayi nangis aja. Padahal kan sebenarnya ibu bisa aja kapan aja ya memberikan ASI kepada bayi. Bisa bisa juga nanti jawabannya kalau ditanya begini, kapan saja biasanya ibu memberikan ASI kepada bayi? Oh, saat dia nangis. Oh, pas jamnya makan misalnya jam 12, jam 6, jam maghrib misalnya ya, habis maghrib. Nah, itu namanya menghindari leading question atau yang mengarahkan. Nah, ini ya contohnya yang don't ask why tadi ya. Jangan nanyain
why, mengapa ibu memberikan makanan tambahan pada usia 4 bulan, kayak seolah-olah ibunya salah banget ya, 4 bulan udah dikasih makanan tambahan selain ASI gitu. Tapi kita boleh nanyanya dengan cara yang lebih santun. Apa yang mendorong ibu untuk memberikan makanan tambahan ketika bayinya sudah 4 bulan, Bu, kemarin gitu? Oh iya, anak saya sakit waktu itu, jadi saya terpaksa harus kasih obat dan dokter juga bilang bahwa konsumsi ASI, asupan ASI saya itu nggak terlalu banyak gitu, sehingga kurang gitu ya untuk bayi saya. Jadi saya dianjurkan untuk mendampingi dengan susu formula misalnya. Nah, itu jawaban yang kita harapkan gitu. Jangan sampai kita seolah-olah menyalahkan ibunya ya. Kenapa sih ibu nih 4 bulan udah dikasih pendamping ASI misalnya. Gitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya contoh pertanyaan yang dikotong. Jawabannya ya, tidak. Bagaimana pendapat ibu tentang susu formula? Nah, itu benar contohnya gitu ya. Tapi kalau kita tanya, ibu susu formula itu bagus nggak, Bu? Ya, bagus nggak gitu. Jadi dia bakalan jawab ya bagus atau enggak gitu. Jadi nggak berkembang ya jawabannya. Nah, selanjutnya saya juga akan sedikit mencontohkan ya bagaimana menyusun pertanyaan atau kuesioner yang sifatnya kuantitatif. Ya, misalnya begini. Contoh untuk pengetahuan ya, kalau pengetahuan biasanya kita ukur dengan opsi benar, salah, atau tidak tahu gitu ya. Nah, jadi kita bikin pernyataannya seperti apa, misalnya di sini tanda primer anak laki-laki telah memasuki pubertas adalah mimpi basah misalnya gitu. Nanti dia tinggal jawab benar, salah, atau tidak tahu. Nah, ini contoh pengetahuan ya. Bedakan membuat pertanyaan dengan konsep untuk menggali sikap ya. Kalau pengetahuan berarti kita pure murni bertanya mengenai kemampuan dia ya untuk menjawab mengenai suatu hal. Tapi kalau mengenai sikap ya ini sedikit berbeda. Kalau sikap itu ada tendensi opininya, pendapatnya gitu. Jadi nanti opsi jawabannya pun lebih ke skala Likert ya. Misalnya sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dan nilai tengah ini yang ragu-ragu itu harus dicantumkan gitu ya. Karena secara psikologis kadang-kadang ada kondisi yang memang dia nggak bisa jawab setuju atau nggak setuju. Jadi dia bakalan jawab ragu-ragu. Jadi jangan dikira bahwa dengan adanya opsi ragu-ragu di sini bakalan semua orang akan memilih ragu-ragu, nggak juga gitu ya. Tetapi mungkin untuk kasus-kasus tertentu. Kalau ternyata pada saat kita penelitian orang banyak jawab ragu-ragu, barangkali mungkin pertanyaan kita yang nggak valid gitu. Sehingga orang mengarah ke jawabnya ragu-ragu semua gitu. Nah, untuk membuat pertanyaan sikap, jadi ya tadi ya lebih ke kayak opini, perasaan, pendapat, kepercayaan gitu ya. Misalnya kayak gini, laki-laki atau perempuan yang merokok mempunyai lebih banyak teman gitu ya. Jadi cenderung punya lebih banyak teman. Sangat setuju atau enggak gitu. Nah, ini adalah contoh bukan pengetahuan ya ini. Kalau pengetahuan lebih ke realistis atau kebalikannya gitu. Tapi kalau misalnya sikap itu lebih banyak ke arah pendapat gitu. Laki-laki atau perempuan yang merokok terlihat lebih macho misalnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh sikap, bukan pengetahuan. Oke, jelas ya sampai di sini perbedaan antara pengetahuan dan sikap. Nah, beda kan satu lagi gitu ya. Kita kadang terkecoh bikin pertanyaan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, kalau perilaku itu ukur-ukurannya dia fakta gitu. Dan terlihat juga misalnya dari frekuensinya. Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah gitu ya. Misal ini contoh penelitian saya terkait dengan perilaku seksual pada remaja gitu ya. Misalnya kita tanyain dia pernah nggak dia bagaimana kalau pacaran bergandengan tangan nggak? Oh iya sering, oh iya selalu, oh tidak pernah karena saya misalnya karena bagi dia LDR dia nggak pernah gandengan tangan misalnya sama pacarnya misalnya. Nah jadi seperti itu, jadi lebih ke perilaku nyatanya dia melakukan atau tidak melakukan. Yang melakukannya kita lihat frekuensinya, selalu, sering, atau jarang. Nah jadi itu ya kalau untuk mengukur ketiga itu kita harus bedakan. Nah, mungkin itu saja untuk extended information-nya ya, informasi tambahannya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita akan memberikan penugasan bagi kalian untuk membuat draft proposal skripsi yang terkait dengan penelitian kualitatif. Itu saja dari saya. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.